bahwa kalimat sadaqallahul azim juga dijelaskan oleh para ulama tentang bid'ahnya, bahwa ini bid'ah, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahullah. Nah, beliau membimbing. Lantas kita apa yang kita baca? Kita disuruh untuk meminta kepada Allah. Seperti dalam hadis riwayat Tirmidzi yang hasan, Nabi bersabda, "Man qara'al Qur'an fas'al falyas'alillah." Man qara'al Qur'an falyas'alillah. Barang siapa yang baca Al-Qur'an minta kepada Allah. Man qara'al Qur'an falyas'alillahu bihi. Barang siapa baca Al-Qur'an adalah dia minta kepada Allah dengannya. Artinya dia berdoa kepada Allah. Bisa baca Al-Qur'an, doa kepada Allah. Di antaranya beliau menyebutkan hendaknya dia berdoa kepada Allah dengan apa yang ia kehendaki sesudah membaca Al-Qur'an. Karena dia tawassul kepada Allah dengan bacaannya, dan ini termasuk amal soleh dan sebab terkabulnya doa dengan membaca Al-Quran. Maka di antara doanya yaitu yang kita baca, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Saya ulangi lagi. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Yang artinya, ya Allah, aku adalah hambamu, anak hambamu, dan anak hambamu yang perempuan yaitu Hawa. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukummu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang berada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya untuk dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang kesusahanku. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang mengucapkan doa ini melainkan Allah SWT akan menghilangkan kesedihannya, kesusahannya, serta menggantinya dengan kegembiraan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Kalimut Thayyib dan juga yang lainnya, dan juga dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Ini yang kita baca. Jadi setelah baca Al-Quran, kita baca ini doa agar kita minta kepada Allah agar Al-Quran itu dijadikan penyejuk hati. Antaj'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahab hammi. Kita minta kepada Allah agar Al-Quran menjadi penyejuk hatiku, cahaya untuk dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang kesusahanku. Orang kalau lagi mengalami kesulitan, kesusahan, ya baca Quran, akan tenang hatinya, dan doa kepada Allah, doa kepada Allah. Ini kita baca dan hafalkan. Dan doa tadi ada di buku doa dan wirid di halaman 334. Di buku doa wirid di halaman 334 nanti dihafalkan, yaitu doa ketika mengalami kesusahan, kesedihan, dan penawar hati yang dirundung duka. Ini nanti dilihat di buku doa dan wirid di halaman 334. Ini hafalkan. Kita hafal, istri kita hafal, anak kita hafal, dan baca. Setiap selesai baca Quran ya baca ini. Kalau ini jelas doa manfaat dibanding cuma ucapan Shadaqallahul Azim. Kita baca umpamanya 1 juz selesai baca, ntar siang baca lagi 1 juz, baca lagi, kan nikmat itu doa. Terus kita berdoa kepada Allah, karena Allah senang kalau hambanya berdoa, dan kita akan dikabulkan
Kan banyak sekarang orang mengalami kesedihan, kesusahan, dirundung duka, apalagi sedang wabah. Baca Quran, banyak zikir, doa kepada Allah. Doa, insya Allah Allah akan hilangkan kesedihan kita, Allah akan hilangkan kesusahan kita, Allah akan hilangkan juga kegundah-gulahan kita. Kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, kembali kepada para sahabat, berjalan di atas hidayah, di atas cahaya, maka kita akan selamat dunia akhirat dan kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.